Idris, sebut saja namanya begitu. Dia adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun, memiliki tubuh yang kurus dan tidak terlalu tinggi. Dia mempunyai seorang istri bernama Ida yang 5 tahun lebih muda darinya. Mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan yang pada saat itu berusia 15 tahun. Pada awalnya pernikahan mereka baik-baik saja, hingga beberapa tahun terakhir ini menjadi renggang. "Abah, mana mama?" tanya Laila, anak semata wayangnya Idris. "Kada tahu jua abah nah." "Tidak tahu abah, katanya tadi mau ke rumah nenekmu. Sepertinya mamamu tidur di sana," jawab Idris masih asyik dengan sebatang rokok yang terselip di sela-sela jarinya. "Kenapa ya bah, sekarang mama jadi jarang di rumah? Kalian berdua tidak bertengkar kan?" tanya Laila sembari duduk di samping abahnya. Idris tersenyum menatap anak perempuan kesayangannya itu. "Tidak, kata siapa abah dan mama bertengkar? Ya sudah, abah mau pergi kerja dulu. Kamu diam-diam di rumah ya. Jangan keluyuran. Pintu dan jendela dikunci kalau kamu mau tidur," pesan abahnya. "Inggih abah, baik. Oh ya bah, nanti saya minta uang ya bah, buat beli buku." Mendengar anaknya yang ingin membeli buku, Idris pun langsung merogoh sakunya yang terdapat beberapa lembar uang 1000-an. "Ini untuk beli buku, kalau pulpennya ada," ujar Idris memberikan semua uang yang dia punya pada anaknya. Memang begitulah Idris. Bila menyangkut sekolah anaknya, pasti semua dia usahakan, sekalipun ia harus kehabisan uang. Ia bahkan rela bekerja dengan perut lapar, asal perlengkapan sekolah putrinya terpenuhi. Namun sebab itu pula lah, rumah tangganya kini menjadi renggang. Intinya Idris lebih mengutamakan kebutuhan anaknya dibandingkan isi dapur dan juga penampilan istrinya. Yang penting baginya di dapur selalu tersedia beras, gula kopi, dan sayur. Keinginan istrinya membeli baju seharga 250.000 saja sampai saat ini belum bisa ia penuhi. Sebab semua uang miliknya sudah ia habiskan untuk membeli sepeda putrinya. Karena memang jarak dari rumah ke sekolah sangat jauh bila ditempuh dengan berjalan kaki. Dan Idris berpikir bahwa bila putrinya kelelahan, maka ia tak akan bisa fokus belajar. Di sisi lain, "Tris, kemarin aku bertemu istrimu di jalan. Dia bersama seorang laki-laki," ujar Duan yang merupakan teman sesama buruh. Idris hanya tersenyum menanggapi laporan temannya tersebut, sebab ia yakin kalau itu hanya sekedar bercandaan. Nah, dia malah tersenyum. "Aku serius, Tris. Mungkin saja istrimu berselingkuh." Istriku tidak mungkin melakukan itu. Kau jangan terlalu bermain api. Nanti kalau baranya kena muka, baru kau tahu rasa." Duan menggelengkan kepalanya. Ia tak mau lagi berdebat dengan temannya itu. Biarlah nanti dia tahu sendiri, pikir Duan. Di sisi lain, "Dari mana saja kamu? Kenapa 3 hari tidak pulang?" tanya Idris pada istrinya yang baru saja datang. "Saya sudah dapat kerjaan, lumayan uangnya untuk saya membeli apa yang saya inginkan. Mengharap kamu gak bakalan dibelikan juga," jawab istrinya terdengar cuek. "Aku ingin sekali memberikanmu apa saja, tapi kau tahu sendiri kan, upah kerjaku tidak seberapa dan hanya cukup untuk makan serta biaya anak sekolah saja." "Nah, itulah sebabnya saya bekerja," jawab istrinya. Idris menghela nafas panjang. Perdebatan itu tak akan ada habisnya bila diteruskan. "Percuma. Saya pulang ini pun sebenarnya hanya ingin meminta cerai. Percuma rumah tangga ini dipertahankan kalau di antara kita sudah tidak ada kecocokan." Idris melotot mendengar ucapan istrinya, menghela nafas panjang. "Aku kadada hendak sarak wahai. Aku tidak ingin cerai. Apa kau tak terpikirkan bagaimana perasaan anak? Bagaimana hancurnya dia kalau tahu kita bercerai? Kamu itu jangan menjadikan anak sebagai alasan tidak mau bercerai. Anak kita tidak akan kenapa-kenapa kalau kita cerai. Dia sudah besar, nanti dia juga akan tahu alasannya." Idris tak mampu berkata-kata. Seketika semuanya nampak suram di penglihatannya. Sementara itu, "Bah, benarkah yang dikatakan mama tadi?" tanya Laila. Idris menoleh ke arah anaknya yang baru pulang sekolah. "Apa kata mamamu?" tanya Idris dengan jantung berdegup kencang. "Kalian akan segera bercerai?" tanya Laila pelan. Idris menarik nafas panjang.
Tampaknya kali ini istrinya memang sudah benar-benar akan menceraikannya. Bah, jawab. Tolong jawab, benarkah yang Mama katakan saat bertemu di jalan tadi? Idris tak mampu menjawab pertanyaan putri kesayangannya tersebut. Tanpa menjawab, Idris melangkah keluar rumah, meninggalkan anaknya yang masih menunggu jawaban darinya. Di sisi lain, Idris melamun di dekat jembatan gantung. Matanya lekat melihat beberapa orang yang sedang memancing itu. Kenapa melamun? Tanya Duan. Sepertinya rumah tanggaku benar-benar akan hancur kali ini, gumam Idris. Benar-benar berselingkuh kan istrimu? Gak ada tahu juga enggak. Aku juga tak tahu. Dia tadi pulang ke rumah pun cuma sebentar, dan itu untuk mengatakan ingin bercerai. Lalu kau sendiri bagaimana? Aku pun pusing. Sebenarnya aku tidak ingin bercerai. Aku kasihan terhadap anakku. Kalau seperti itu, coba kau datangi kakek Mahdar. Beliau hebat dalam hal pelet memelet, usul Duan. Kakek Mahdar yang tinggal di dekat kantor pembakal itu ya? Iya, itulah beliau. Akhirnya setelah mendapat saran dari Duan, Idris pun pergi ke rumah kakek Mahdar. Kebetulan sore itu beliau ada di rumah saat Idris datang. Kek, saya ingin minta tolong anukan istri saya, Kek. Bisakah? Diapakan seperti apa? Buat dia tidak jadi meminta cerai, Kek. Saya tidak ingin rumah tangga saya hancur, ucap Idris penuh harap. Aku ini tak punya apa-apa, Idris. Tapi ada satu cara. Ini ampuh. Tapi efek sampingnya bisa membuat istrimu menjadi bodoh. Kau mau? Apa saja, Kek. Asal istri saya tidak minta cerai lagi. Asal rumah tangga saya menjadi tentram, damai seperti dulu lagi. Kakek Mahdar tertawa mendengar jawaban penuh keputusasaan dari Idris. Caranya seperti ini. Kelaminmu itu direndam dalam gelas dan bacakan doa ini. Setelah itu tinggal kau kasih minum ke istrimu, ujar kakek Mahdar seraya menyerahkan selembar kertas pada Idris. Apa aja syarat-syarat meminta ini, Kek? Idris, aku memberi bacaannya saja. Aku tidak meminta. Tapi kau tahu sendiri kan, bila yang seperti ini tidak bisa tanpa syarat, nanti tidak ampuh. Jadi, penyinduknya begini. Syarat-syarat memintanya ada beras, gula kopi selengkapnya, sarung laki-laki 2 lembar. Tapi kalau syarat-syarat memintanya dijadikan uang, berarti semuanya harus sesuai. Saya sekarang adanya cuma segini, Kek. Tapi saya berjanji kalau saya dapat uang akan langsung saya serahkan sama kakek. Iya, tidak apa-apa. Asal kau tepati janji itu. Jangan berbohong. Sepulangnya Idris dari rumah kakek Mahdar, Idris langsung pulang ke rumah. Dan malam itu ia mulai melakukan seperti apa yang sudah diajari oleh kakek Mahdar tadi. Air itu ia masukkan ke dalam botol dan ia simpan di dalam lemari. Keesokan harinya Idris mencari-cari keberadaan sang istri dengan berbekal air rendaman kelaminnya itu. Namun sampai sore hari ia tak juga menemukan istrinya. Kemana, Idris? Tanya Hadi, salah satu tetangga desa Idris. Mencari istriku. Coba kamu ke warung milik Darsiah. Sepertinya tadi aku ada melihat istrimu di daerah sana. Jauh sekali ke tempat Darsiah sana. Oh ya, aku paham. Katanya dia sudah bekerja. Mungkin dia bekerja di daerah sana. Ya sudah, terima kasih ya kau memberitahuku. Langkah Idris semakin cepat menapaki jalan yang akan membawanya ke warung Darsiah. Namun ketika ia sampai di depan warung itu, ia melihat istrinya tengah bersenda gurau mesra dengan beberapa orang laki-laki. Mata Idris terbelalak, seakan tak percaya. Rupanya benar apa yang dikatakan Duan, bahwa istrinya kemungkinan berselingkuh darinya. Apa kau sudah lupa dengan anakmu hingga berkelakuan seperti pelacur begini? Menggelegar suara bentakan Idris. Memecah riuhnya gurauan manja di warung itu. Wajah istrinya berubah merah padam. Ia sepertinya sangat marah dengan apa yang baru saja Idris katakan. Seorang wanita berpakaian cantik keluar dari dalam ruangan di warung itu. Ia menatap tajam pada istrinya Idris. Dialah Darsiah, si pemilik warung. Bukannya katamu sudah berpisah, Asal kau tahu saja, aku tidak ingin orang bersuami bekerja di warungku ini, ujar Darsiah. Aku ingin cerai, tapi dia yang tidak mau.
padahal dia sendiri tidak menafkahi aku. Ah, terserah apa katamu. Kau selesaikanlah masalahmu itu. Aku tidak ingin kau kerja di sini, masih berstatus istri orang. Ida terdiam. Matanya nanar menatap Idris. Idris menarik tangan wanita yang masih berstatus sebagai istrinya itu untuk pulang. Berapa orang laki-laki yang sudah tidur denganmu? Tanya Idris. Hening. Hanya langkah mereka yang terdengar. Aku tidak menyangka kau tega begini. Kita berumah tangga bukan yang setahun atau 2 tahun saja. Sungguh tega kau padaku. Gumam Idris tak mampu menahan air matanya begitu mereka sampai di rumah. Aku sudah rusak. Makanya daripada kau terus-terusan sakit hati, lebih baik kita bercerai saja. Talak ada di tanganmu. Kau tinggal pilih mau talak berapa. Tidak semudah itu, Dak. Yang pasti aku tidak ingin bercerai. Apalagi yang kamu pertahankan. Kau sendiri tadi bilang kalau aku ini seperti pelacur. Lalu apalagi alasan kamu ingin bertahan dengan pelacur ini? Apalagi ya? Bah, ada apa sih? Tanya Laila yang baru saja pulang. Idris memalingkan wajahnya. Begitupun juga dengan istrinya. Mereka sama-sama tak mampu menatap wajah polos anak semata wayangnya tersebut. Mama ingin pergi ke rumah nenek mula. Kau mau ikut? Saat istrinya itu hendak beranjak, Idris langsung menahan tangannya. Kita rundingkan masalah tadi. Apa saja kemauanmu akan kuturuti, asal kau tidur di sini malam ini. Ida menghela nafas panjang sebelum kemudian ia mengangguk menyetujui keinginan suaminya itu. Mereka menikmati makan malam sambil menatap Laila yang tampak bahagia. Rasanya sudah lama ya, Bah, Ma, kita tidak makan bersama seperti ini. Idris mengangguk diiringi senyum kecil di bibirnya. Sementara Ida acuh tak acuh mendengarkan perkataan Laila. Selesai makan, Ida dan Laila tidur bersama. Sementara Idris tidur sendirian. Sebelum tidur, Idris memandangi air dalam botolnya yang sudah berkurang. Ia sangat berharap esok hari ketika ia bangun, Ida sudah berubah baik padanya. Namun, keesokan harinya, sikap Ida masih tetap sama. Tapi satu hal yang sepertinya ia lupa, yaitu tentang perundingan untuk mereka bercerai. Di sisi lain, seharian Ida berada di rumah, meski sikapnya masih dingin pada Idris. Namun ketika ia mulai akan marah, mendadak ia seperti linglung, lalu akhirnya diam. Di hari ke-7, barulah perubahan pada Ida terlihat sangat jelas. Kini ia menjadi sangat penurut pada Idris. Apapun yang dikatakan Idris, ia akan langsung menuruti. Seperti misalnya, ketika Idris menyuruhnya untuk tetap di rumah saja, ketika Idris bekerja, biasanya Ida langsung menjadi sangat marah. Tapi sekarang ia hanya mengangguk dan terus tersenyum layaknya seekor anak kucing yang penurut. Di sisi lain, bagaimana kabar istrimu, Idris? Sudah amankah? Tanya Duan. Aman sekali, bro. Syukurlah kalau begitu. Aku ikut senang mendengarnya. Setelah istrinya menjadi penurut, nampaknya Idrislah yang kini selalu merasa kurang. Ia ingin istrinya menjauhi keluarganya yang Idris rasa akan membawa pengaruh buruk terhadap Ida. Ida selalu dikekang bila ingin keluar rumah. Hingga akhirnya Ida benar-benar tertutup dari dunia luar, bahkan dari keluarga dan para tetangganya. Dan hal itulah yang menimbulkan kecurigaan pada pihak keluarga Ida. Pada suatu hari, datanglah 2 orang kerabat Ida. Salah satunya adalah kakak tertuanya. Hari itu kau bilang ingin bercerai. Tidak jadikah? Tanya kakak Ida. Kada jadi, Aai. Saya kasihan sama Ila kalau kami sampai bercerai. Baguslah. Aku setuju sekali. Tapi kenapa sekarang kau seperti berubah, Dak? Tidak pernah lagi ke rumahku. Orang bilang kau yang sekarang sudah sangat berbeda. Tidak seperti kamu yang dulu. Ida tersenyum. Wajahnya kemudian menunduk. Jangan-jangan kamu sudah dikasih makan yang tidak baik sama Idris? Kadada Jai, tidak kak. Memang dasarnya saya yang tidak ingin jalan-jalan, jawab Ida. Tiba-tiba, nah kenapa malah menuduh saya memberi makan yang tidak baik? Padahal kalian sendiri tahu kalau saya bekerja jadi buruh. Pekerjaan halal untuk menafkahi anak istri saya, kata Idris yang pada saat itu sudah lumayan lama mendengarkan di balik pintu. Kakaknya Ida langsung menoleh ke arah Idris yang langsung duduk di dekatnya.
Maaf Dris, maksudku bukan seperti itu. Aku bilang tadi, si Ida ini seperti orang yang berbeda, tidak suka kelayapan lagi. Barangkali kau beri dia makanan atau minuman dari tuan guru untuk melembutkan hatinya. Kalau memang benar begitu, bagus. Aku setuju sekali, Dris. Idris tersenyum kecut. Nyata-nyata yang ia dengar tadi kata-katanya tak seperti itu. Tidak berapa lama kemudian, mereka bersua berpamitan pulang pada Ida dan Idris. Mereka sepertinya tak betah berlama-lama di sana. Mulai sekarang, aku tak mau lagi melihatmu bertemu mereka. Kalau mereka kembali lagi, usir saja. Mengerti? Ida menunduk. Tanpa kata-kata sedikit pun, ia langsung mengangguk setuju. Di sisi lain, kenapa wajah cemberut saja, Dris? Tanya kakek Madar begitu melihat Idris yang baru saja masuk ke dalam rumahnya itu. Ipar-ipar ulun, kek, ipar saya sudah mulai menaruh curiga terhadap saya. Bahkan sampai bilang di hadapan istri saya bahwa saya memberi yang tidak baik. Wah, kamu tenang saja. Istrimu itu tidak akan percaya juga. Iya, tapi takutnya malah mereka obati secara diam-diam, kek. Dia akan menolak, mau secara diam-diam atau berhadapan langsung. Mereka mengobatinya. Dia akan tahu. Lihat saja nanti. Idris mengangguk. Ia merasa sedikit lega setelah mendengar penjelasan kakek Mahdar yang mengatakan kalau dia yang sudah terkena pelet itu akan tahu bila akan disembuhkan, dan dia tidak akan mau meminum ataupun memakan makanan yang sudah dicampur dengan air-air doa peruntus pelet tersebut. Setelah sekian lama istrinya menjadi penurut padanya, Idris mulai merasa selalu tidak puas dengan pelakuan baik istrinya itu. Dia ingin lebih dan lebih baik lagi. Dalam waktu bersamaan, ia juga mulai merasa bosan pada istrinya yang mirip seperti boneka diberi nyawa itu. Meski Ida melayani makan minum dan lain-lain untuk suaminya dengan selalu tersenyum, tapi hampir setiap saat ia selalu terlihat merenung, melamun dengan tatapan kosong. Dan entah apa yang dipikirkan Idris, ia kemudian mulai melakukan KDRT pada istrinya. Tentu saja kekerasan yang dia lakukan pada istrinya itu membuat Laila anaknya merasa ketakutan dan mulai membenci Idris. Pernah suatu waktu Idris menghajar Ida di depan Laila, yang membuat Laila langsung berteriak dan memeluk ibunya. Idris seperti tak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dimanapun, kapanpun, bila suasana hatinya sedang buruk, maka Ida lah yang akan menjadi sasaran kemarahannya. Hingga akhirnya Laila memberikan sebuah ide pada ibunya untuk bercerai saja, karena ia sudah tidak sanggup melihat sang ibu yang terus saja menjadi samsak tinju ayahnya. Saya tidak ingin lagi melihat mama dipukul Abah. Saya mohon agar kalian berpisah saja. Ayahmu itu hanya emosi sesaat saja, dan lagi pula memang benar kata ayahmu, mama yang salah. Laila menggeleng. Air mata menetes dari sudut matanya. Tidak, mama tidak salah apa-apa. Abah saja yang memang sudah berubah. Saya pun merasa kalau dia seperti bukan abah saya lagi. Plak. Ida menampar pipi anaknya dengan sangat keras. Jangan pernah mengatakan hal buruk tentang ayahmu lagi. Kamu itu masih anak-anak, lah. Kamu tidak tahu apa-apa. Dan bukannya sudah mama katakan kalau yang salah itu mama, bukan abahmu. Kenapa kamu cerewet sekali? Laila tak bisa berkata-kata lagi. Sakitnya bekas tamparan itu tak sebanding dengan sakit hatinya yang selalu melihat kekerasan di dalam rumah tangga orang tuanya. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Bahkan meminta tolong pada Angah dan Acilnya pun sudah ia lakukan. Namun mereka semua angkat tangan. Akhirnya lambat laun, Laila yang semula merupakan anak baik-baik dan polos, kini berubah menjadi nakal dan liar. Ia mulai berani mencoba hal-hal yang dulu sangat dilarang oleh ayahnya. Bahkan pernah di suatu malam, ia tidak pulang ke rumah dan tidur di sebuah rumah kosong bersama beberapa temannya. Tapi sialnya, mereka digerebek oleh warga, sampai orang tua mereka pun dipanggil. Saat Idris melihat anaknya, seketika terlihat raut penyesalan di wajah Idris. Apalagi saat ia melihat minuman oplosan yang dikonsumsi oleh anak-anak itu. Hatinya sebagai seorang ayah langsung hancur. Idris merasa gagal mendidik anaknya. Ia tak bisa berkata-kata lagi,
Hanya tetesan air mata dan pegangan erat pada tangan putrinya yang menjelaskan betapa menyesal dan hancurnya hati Idris saat itu. "Kenapa, Lah? Kenapa kamu jadi seperti ini, Nak?" Isak tangis Idris pecah. Bibirnya gemetar menahan emosi yang bercampur aduk. "Aku benci Abah. Aku benci dengan kelakuan Abah yang selalu memukuli Mama. Asal Abah tahu saja, daripada Abah memukuli Mama seperti itu, lebih baik kalian cerai saja. Aku sudah pernah menyuruh Mama minta pisah, tapi bodohnya Mama tidak mau. Dia terus saja membela Abah. Andaikan aku tidak mengingat kalau bunuh diri itu dosa, mungkin lebih baik aku mati saja. Maafkan Abah, Nak. Abah benar-benar minta maaf sama kamu. Abah berjanji tidak akan pernah lagi memukul Mamamu. Dan kalau memang kamu menginginkan Abah Mama cerai, maka setelah ini Abah akan mentalak Mamamu. Tapi ada satu hal yang ingin Abah pinta darimu. Tolong kembalikan Lailanya Abah dulu. Laila yang lucu, baik dan polos." Mendengar permintaan ayahnya itu, membuat Laila langsung menangis sesenggukan. Seketika ia merasa sangat bersalah pada ayahnya. "Ya, Nak, tolong penuhi keinginan Abah itu," ucap Idris lalu meraih tubuh anaknya. Ia usap kepala anak kesayangannya itu dengan penuh kasih sayang. Idris melepaskan pelukannya. Ia mengusap air mata sang putri. Lalu sambil tersenyum, ia menyuruh Laila untuk pulang lebih dulu. "Abah mau kemana?" "Ada sesuatu yang harus Abah urus. Kamu pulang saja duluan. Dan jangan mampir kemana-mana lagi ya." Laila mengangguk. Matanya nanar menatap punggung sang ayah yang perlahan-lahan hilang di kegelapan malam. Rupanya, Idris pergi ke rumah kakek Mahdar. Ia berniat meminta bantuan sekali lagi untuk mencabut pengaruh pelet itu dari istrinya. Namun apa yang dikatakan kakek Mahdar sangat membuatnya terkejut. Karena rupanya pelet banyu butuh yang berasal dari kemaluannya sendiri itu tidak ada penawarnya. Penawarnya hanya ada satu saja caranya. Tapi yang ini kalau kebanyakan memberi bisa membuat istrimu tewas. Karena pelet yang berasal dari badan kita sendiri itu tidak ada obatnya. Efeknya juga membuat bodoh. Tidak seperti pelet yang berasal dari minyak atau kata atau mantra atau doa. "Jadi bagaimana mengobatinya, Kek?" tanya Idris tak sabar. Kumandrah. Aduh, kira-kira di mana saya bisa mendapatkannya, Kek?" tanya Idris. "Gampang itu. Nanti aku bisa carikan. Tapi apa kau yakin dengan keputusanmu ini?" "Inggih, Kek. Demi anak saya. Saya juga merasa kalau sekarang saya sudah banyak berubah. Jadi suka memukul. Mungkin saja karena saya masih sering teringat akan kesalahan-kesalahan istri saya sebelumnya." "Baiklah kalau begitu. Nanti aku carikan. Kemarilah lagi nanti di hari Rebo depan." Idris mengangguk. Lalu ia berpamitan untuk pulang. Singkat cerita, hari Rabu pun tiba. Idris sengaja tak pergi bekerja hari itu hanya untuk mengambil kumandrah yang dijanjikan oleh kakek Mahdar. Dan benar saja, rupanya kumandrah tersebut sudah berhasil didapat kakek Mahdar. "Ini, Kek, ucapan terima kasih saya pada kakek. Saya ucapkan terima kasih banyak, Kek." Sesampainya di rumah, Idris meracik kumandrah sesuai dengan anjuran kakek Mahdar untuk dicampurkan pada kuah makanan istrinya. Tidak butuh waktu lama setelah Ida memakan kuah yang bercampur kumandrah itu, ia pun langsung mulas dan sakit perut. Seharian hingga larut malam, Ida masih mencret. Ia bahkan tak bisa menahan sakit perutnya sampai-sampai hampir satu rumah dipenuhi bekas tainya yang berupa cairan berbau sangat busuk itu. Ida menjadi lemas dan pucat akibat mencretnya tersebut. Ketika Ida sudah berangsur-angsur sehat, sifatnya yang dulu pun perlahan-lahan mulai muncul. Dan setelah 1 minggu, Ida benar-benar kembali pada sifatnya yang dulu. Ia mulai menekan untuk perceraian pada Idris. Dan tak seperti sebelumnya, Idris langsung mengiyakan dan jatuhlah talaknya pada Ida. Namun, 1 bulan setelah hari itu, Idris dikejutkan dengan kabar bahwa Laila putrinya yang ternyata hamil. Terkejut, marah, sedih. Itulah perasaan emosi yang saat itu Idris rasakan. Andai saja rasa sayangnya pada Laila tak terlalu besar, mungkin Laila sudah ia bunuh. Namun kemudian Idris berpikir, Laila seperti itu karena
kesalahannya. Dan saat Idris berkunjung ke rumah neneknya Laila, tempat di mana Laila dan ibunya sekarang tinggal, Idris tak kuasa membendung air matanya ketika melihat Laila yang menunduk tak berani menatap ayahnya. Idris mendekap anaknya. Air matanya jatuh bersamaan dengan tangis Laila yang pecah. "Tidak apa-apa, Nak. Tidak apa-apa. Ada Abah di sini bersamamu. Jangan menangis ya. Kita akan sama-sama merawat anakmu, cucu Abah. Tidak apa-apa, Nak. Abah tidak marah," kata Idris yang semakin membuat Laila menangis. Sementara Ida tak mengatakan sepatah kata pun. Matanya ikut berkaca-kaca mendengar ucapan Idris. "Kita pulang ya," ajak Idris pada Laila. Laila menatap ibunya yang seolah ingin mengatakan sesuatu. "Dak, biar aku saja yang mengurus Laila dan cucu kita ini. Kamu jalani saja kehidupan barumu. Dan andai kamu rindu pada Laila, kamu tahu kan di mana rumah kami?" Idris hidup bersama anak dan calon cucunya. Ia mengurus Laila dan calon cucunya dengan sangat baik. Ia bekerja lebih giat lagi agar bisa membelikan pakaian bagi anak dan cucunya. Mereka hidup bahagia meskipun tidak jarang mendengar ucapan yang tidak baik dari orang-orang. Sementara Ida, 1 tahun kemudian ia menikah lagi dengan seorang laki-laki yang berasal dari kota baru, dan ia mengikuti suaminya tinggal di kota baru. Setelah menikah, Ida sudah tak pernah lagi datang menengok anak dan cucunya. Kisah ini selesai. Semoga bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih Amang Ras, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di Tony FS. Kita doakan Amang Ras semoga bisa selalu produktif dalam menuliskan kisah-kisahnya. Dan Tony FS pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Alhamdulillah.